Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah taklim tabligh akbar, kerjasama antara Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar dengan ICK Islamic Center PJM Jumandono. Belum ngerti ya Depok PJM. Semua yang kita hormati, semua yang insya Allah dirahmati, dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita tiada henti. Mari kita makin fokus, kita makin serius. Yuk benar-benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga malam hari ini jam 9 tepat, lebihnya 30 menit. Oleh Allah kita masih diberi hidup, diberi umur panjang, sehat, alhamdulillah. Dengan segala fasilitas, kemudahan, semua keperluan kita, semua kebutuhan kita, Allah tidak pernah berhenti sesaat pun. Allah terus memberi, mencukupi dan mengurusi hidup kita ini. Kebaikan, kenikmatan Allah tak terhingga, bagi samudra yang tak bertepi, bagi lautan yang tidak ada pantainya. Betul? Jadi saya balik Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah, paru-paru kita itu punya dewa gitu, Pak. Paru-paru kita itu punya Allah. Udara yang kita hirup milik Allah. Kita bisa bernafas hanya dengan izin Allah. Tulang-tulang kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki yang sedihnya tidak kurang 360 toh, ya Allah, itu bisa untuk digerakkan dari berbaring, ayo duduk, berdiri, jalan, dan semua aktivitas termasuk senden. Itu semua hanya karena izin Allah, Bapak Ibu. Ya, termasuk malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di sini bersama. Ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita makin bersyukur kepada Allah bahwa oleh Allah kita masih diberi hidup, kita diberi umur panjang. Bahkan malam hari ini nek kalau anyae Sabtu 2 April, hari ini kita udah nyampe hari ke 23. Yo Bapak Ibu, derek ngedikanipun Ibu Aisyah ya radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasulullah ketika beliau udah masuk 10 malam yang akhir, ya idza ta'asru sadda mizarahu wa aiqadu alahu wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 malam yang akhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, ayo membangunkan keluarga. Wes di Bapak Ibu yang saya hormati, ini loh, ketika oleh Allah kita dihidupkan sampai hari ini ada anugerah yang luar biasa. Ini karunia wis yang sangat agung, Pak. Ya, semua kita ngerti sejak dulu, sejak kita kecil, Pak. Ibu saudara, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, syahrul mubarak. Bulan di mana Allah wajibkan kita puasa. Bulan di mana Allah buka semua pintu surga. Allah akan lipatkan pahala setiap amal kita sampai lipatan tak terhingga. Tak terhingga. Allah akan sangat cepat menghapus dosa-dosa. Ya, Allah akan sangat cepat ini memberi apa? Limpahan pahala sampai lipatan tak terhingga. Allah tidak akan menolak 1 doa pun dari kita. Ewodini namun demikian. Tasik kata kalau saya para Bapak Ibu kita umat Islam yang ingin merespon datangnya bulan suci Ramadan.
Datangnya Ramadan ini ngapunten Bapak Saudara ditanggapi dingin alias bededek, begegek. Begegek itu apa Pak Suliman? Begegek ya begegek. Datangnya Ramadan itu gak ngefek alias gak ngaruh Pak. Gak ngaruh itu apa? Jurang ngefek. Ini Pak Badar yang diri terus. Bapak Ibu Saudara, jadi datangnya bulan Ramadan tuh gak ngaruh di sini. Di kacari gemruduk neng masjid gua, trawetan harus etika tenang saja Pak. Nyon sewu, dulu Ramadan ora neng masjid, iki Ramadan ora neng masjid. Iki dirasani wong iki ora ini. Dulu Ramadan tidak ada greget ngaji, iki Ramadan yo gak ada greget ngaji. Dulu Ramadan pedhet, saiki Ramadan dipedhet. Iki wong eneng. Apa pedhet iki kene ngarepan. Oh ngatek kok. Saya kelmit kuwi. Di Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah. Oke ya. Datanya Ramadan sama saja Pak. Di Bapak Ibu kacanya gemrutuk nang masjid. Wah ini loh banyak orang, Masya Allah Pak. Ini loh hati yang sedang bermasalah. Kancane traweh dhek ngarep lincak nongwel bogok nyeteti HP iki lho Pak. Berarti ngapunten ora kono, ora kene, ora cilik, ora gede, ora lanang, ora wadon, ora nom, ora tuwa, ora dudo, ora. HP bisa lagi dicanda, meneh ditutup dibuka, meneh diresetke dirogok. Kene sing ngrasa nesu ya ben Pak. Di Bapak Ibu yang saya hormati di sini loh. Nanti datangnya Ramadan, Masya Allah Pak Saudara. Oleh sebab itu, ayo ini satu statement malaikat Jibril yang diiyakan oleh Rasulullah. Rahimah anfu abdin. Idza ta'ala ya akhir Ramadan tuh man saraka qabla ayfarlahu. Celaka, rugi besar siapa? Orang yang datang ya, orang yang kepadanya datang bulan suci Ramadan. Tapi Ramadan selesai sementara dosa-dosanya belum diampuni. Kenapa? Wong begegek Pak Bu Saudara. Bila Pak Bu ayo gemeni rodal pun begitu dicambitin Pak. Pokoknya nggih. Yo ini ada 5 amalan penting untuk bahan muhasabah sebelum nanti kita fokus ke menuju Quran Pak. Pol mungkin pun jam 10:30 kata Pak Adi loh ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, yuk pastikan setiap kita punya visi Pak. Artinya apa? Yuk puasa kita totali. Dilangi Pak. Puasa kita pastikan totali. Yuk Ramadan kita berkuali. Tilawah kita pastikan satu puasa. Monggo Bapak Ibu Saudara, ketika kita kan ngasko HP jadul lah sak lemen manggo antena didudut sik lho. Kuwi nek gombalan Pak Parno iki umpama lho. Mesti maju iki mesti. Ya Allah. Itu kan kita malu. Maka Bapak Saudara, seyogyanya demikian juga ketika puasa kita seperti zaman dulu malu. Awet nom zaman bocah kan poso kan poso rumbengan turu ngombe mangan dan awan turu. Pas subuh sare jam 09.00 merem ban luhur angler ban ngasar cek mulai lho Pak. Lho putih turu apa wancing kowe. Weneh. Lu putih mancing apa dolan tengene tanggane iku ada rumah dikumpul anak muda le sekak karambol apa itu ngeben wis pokoke. Kowe nek mlebu kok gone hantem promo balas dendam. Allahu Akbar, jeleng kolak, blebok esnya, menduan papa, berapa ngasem susan. Boleh segede ngaku terus sing akal yang masjid dinyanyi mudut, kau nanya mau komat dileke, bocak mati pusing. Enten tengah pulau. Di Bapak Ibu yang saya hormati di sini, ketika ada orang puasa diperintahkan puasa nggak apa-apa. Asal tahu saja ini profil orang-orang yang tidak punya masa orang sing diarep popo. Kenapa wong senengnya udah dihabiskan di sini?
Ngapunten Pak Saudara, Rasulullah bersabda, ya, adunya sidrul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Lah orang kafir yang nggak percaya kepada Allah di dunia ini goni seneng Pak. Tapi buat kita orang ngomong iman Pak Saudara, nyusah ki goni prihatin, goni tirakat, goni rekor, paribasan lho nggih. Ngapunten Pak, yuk jalan wae dhewe ora entuk nyedak, unjukan wae dhewe ora entuk nyedak, bojo sah halal wae dhewe ora entuk nyedak, nek awan. Awan ra itu. Bengi asal beda. Lah nek awan bengi ora entuk gek sesasi lho. Para brodol kabeh rambutnya. Di Pak Saudara, satu, yuk kita nggak kelewatan puasa. Aja puasane buka gendang, tutup gendang, ngarep mburi buntet tengahe bolong. Tur berkualitas. Jangan hanya mampu atau bisa menjaga dia yang bikin batal puasa, pastikan kita juga sanggup menghindari apa yang bikin rusak puasa. Halo? Kamin so'imin laisalahu min syami illa bil jubal atosi. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ngapunten, kalau sekedar gak makan gak minum Pak, itu kelas dasar SD iso. Gitu? Lah di sini dahar, unjuk, udo, nyedaki gue, niku nek sengaja batal ora, Bro? Batal. Tapi nek ra sengaja, nek ono lali rutut nganti 5 ler lali ora apa. Dahar rong piring nek celali ora apa-apa. Lanjut posone. Ini pertanyaannya apa ya member? Lali 5 ler. Kayak Pak Bu, singkat saja yang ini, satu apa? Pastikan kita puasa, terus pastikan kita makin berkualitas. Satu, yang dua, Bapak Ibu sholat tarawih, pastikan Pak Saudara imami sapa le diwaca surat apa ngantek jam pira pokoke melu. Kita masyarakat ini kebanyakan sing paling ringkes, sing paling cepet itu yang disukai. Mula nek kowe mampir rawuh tandar kepit kene wis abot ati kowe nek suwe iki kok. Monggo YouTube dibuka Pak Saudara, ada loh sholat rawih itu, maaf nggih, halo ngapunten lho tidak ada niatan apapun. 2-3 rakaat 7 menit ngono iki piye lho. Halo? Bahwa dulu kita suka yang kulhu falak binas idaja inatoina wal asri. Berarti kulhu meneh. Mulai kate jedek kulhu meneh. Bukan tidak boleh, tapi apa? Ketika hari ini umur kita udah 60, apa ya rano ewah-ewah, apa ya rano perubahan. Maka yang lebih penting dari itu apa Bapak Ibu? Ini loh, ini isyarat. Ya, yuk jaga, rawat, perbaiki sholat. Umar bin Khattab beliau katakan, yuk siapa? Kalau kamu kehilangan sholat, kamu akan kehilangan segalanya. Hidupmu, kata Umar bin Khattab, sangat tergantung bagaimana kamu merespon sholat. Kalau sesuatu mantung ya Bu, jago neman. Sesuatu berfoto ajeng mantung kan? Sesuatu ajeng mantung ngapunten teko nggih kali calon mantune lewat anak kita. Duk. Calon bojomu kuwi agamane apa? Ibadah apa? Sapa masjid apa? Salat apa? Iso maca Quran apa? Lah sing kono kae sok diwalik sing kono. Duk, calon bojomu nyambut gawene apa? Lonjone pira? Tumpakane apa? Nek kono ana wis yo mah apa? Duk tunggale pira? Aku ta.
Dah Pak Bu Saudara, intinya ini ringkas saja. Jadi jaga, rawat, perbaiki sholat Pak. Kanjeng Nabi ketika akan inna rojula la yusolli sitina sanatan lam tubalu sholatuhu ahadan. Mister Komar, yang salah dicek ya. Di Bapak Ibu Saudara, ada orang itu sholat 60 tahun, tapi tidak satu pun sholatnya diterima. Kenapa? Simpel, karena tidak ada tumak nina. Yo Pak Bu, pastikan jangan lupa ketika kita tengah terawih kita menghadap Allah. Bapak Ibu, ibu-ibu desa Munut, nek kan menjadi Bu nek kan menjadi Pak yo sing nganggo rasa nganggo ati. Nek jenengan iki nyek orang nganggo perasaan. Halo, niku Pak niku ngendika, wis Bu, lah sida. Tapi nek jenengan sing mijeti nganggo rasa, pakai hati ya apa nganggo GPU wedi pelintir-pelintir di remet maksudnya di maksud kula di ngene iki apa? Tangan dan mungkin Bapak bajing ngendika, penak itu terus gitu. Maka yang kedua apa? Jaga, rawat, perbaiki sholat. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu tilawah, yang ini kita pending nanti belakangan sampai kita fokus syukuran. Yang keempat apa? Sedekah Pak. Ternyata sedekah, orang bilang sering sedekah itu kudu dipaksa. Nek ora dipaksa banyak lalainya. Ya banyak apa ngapunten. So ketika ibu-ibu, halo, Bu. Panjenengan nek tanggal 6 niku lak Pak mesti maringi rasa ATM ini. Jak guneman. Ibu sing mriko yo. Ibu ketika tanggal muda, Bapak asik kasih uang ya. Saat ATM itu Pak Bambang ini kela jenengan tuh Pak Bapak panjenengan tanggal non nek mangi ibu yo aja kabeh oke rotok ini mepet boleh. Ojo mepet nah. Ojo mundur. Bapak nih maring atau Bu ini Pak pun kabeh Pak. Ayo, Bapak kekagungan kelesepan piyambak. Ku nek jubel ae sing dingese kene kok. Wis, Bro. Wis. Wes, Bapak kalau tanggal muda kasih uang ke istri Pak. Wes pokoknya Pak ning ojo kabeh. Bapak kekagungan kelesepan tadi ku ranjuk bensin, Bu bensin enggak. Bu, nek niku pun kelesepane Pak pun digoleki. Kantong-kantongan pirang-pirang kok yo ora eneng, ngene kaos kaki kae lho Pak. Dan sama bilang apa Bapak Ibu, sedekah dipaksa Bapak Ibu. Nek dari Kanjeng Nabi beliau diinfokan beliau itu dermawan. Ketika Ramadan makin dermawan. Di Quran itu tidak kurang 17 ayat yang menjanjikan Allah akan mengganti apapun yang kita sedekahkan. Bila terkait kalau mau ibu tanggal muda harus jenenge sedekah kudu dipentingke, diprioritas, kayak didhisik, ora guna eneng. Sedekah niku dadi watak karakter orang-orang yang bertakwa. Baik kondisi sempit maupun longgar. Nah, nek longgar biasa. Ini pastikan apa Bapak Ibu sedekah dadi kebiasaan kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Yuk. Sedekah itu dari Kanjeng Nabi, innas shadaqatal ma'al muslimin tazidu bil umri wa tadfa'u min tasuri. Sedekah itu memanjangkan umur, menyelamatkan kita dari mati secara suul khatimah. Sedekah itu kata Nabi innas shadaqata la tudhi'ul khati'ata kama ya tudhi'ul ma'unna. Sedekah itu mampu, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api yang memadamkan, sebagaimana air yang memadamkan. Diwangi kok berarti waktu berapa? Saya ulang, sedekah itu menghapus dosa-dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Mula nek ngaku tobat ora sedekah wis. Niku jenenge ngapusi, Pak. Mula sesuk ajar jajake kancane setuju? Aja ning dijajake terus. Ya.
Nih Bapak Ibu yang saya hormati. Sedekah niku ya Allah itu akan menjauhkan kita dari bala dan coba. Sedekah itu nek wong lara itu akan dipercepat sembuhnya. Sedekah itu didoakan para malaikat. Sedekah itu jadi naungan nanti di hari akhirat. Sedekah niku nyedake ning kanca, ning tangga, nyedake ning garwa, nyedake ning maratu. Mula nek ning ngene maratu nggawa. Wih, diajari kanca kula Pak Saudara, orang tua dan mertua sama saja aja dibedake. Umur kula ning latar wis didik mbok murine neh. Paling golek beras. Ya enggak boleh itu nggih Pak Adi. Sama orang tua dan mertua itu orang tua kita. Tolong Bapak Ibu dipahami, ini mantan-mantan atau para ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda. Termasuk yang akan jadi calon bapak ibu itu. Ketika sekarang kita berpasangan dengan istri, dengan suami kita, tolong ayo 25 tahun pertama istri anak, istri atau suami kita, pasangan kita 20 tahun pertama itu dhisik sing lair kesok, sing gedhek kesok, sing minter kesok, kok bareng saiki wis digarane kok didaku wae ora. Kena ning ngene mbakyune ponakane mbokne mung dicurigai wae. Kuwi dhisik saiki wae ijik. Mula sosok mantu karo mertua harus rukun. Nyontoh karo Andin. Biasanya gini orang kisune. Andin itu menantu, Mama Rosa itu mertua. Kan jadi kok. Niki Pak Bu Saudara, ya lah. Diambil yang baik, maka kembali Bapak Ibu sedekah. Yuk pastikan Bapak Ibu apalagi bulan Ramadan. Apalagi kita mau bikin buka daerah juga untuk orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kalau ini dinten kliwon kayak kemis, Masya Allah Pak, ini bisa untuk belajar kita. Bakal niku ngapunten niku nek pasaran wis wetan tekan Candirejo. Dadi pasar iki iso dawa tekan mulih Bu Yasmin kae. Ngalor iso tekan Nandan Pak Pancuran Pak. Lah ki wetenge niku do ngedekno tukang parkir, ngedekno parkiran dadakan. Kok buat soal latar motor niku sing duwe parkiran anteng kalem tawaduk Pak ora kemaki motor kengkek. Ketika nanti siang pasarnya udah sepi udah selesai. Pit motor mau kebuak dipuduk sendiri entek orang su. Makanya apa? Ayo, karena merasa di titik tidak merasa memilih ke Pak Saudara. Pak, yang kelima ke Pak Bu dirangkai silawat. Etikaf. Monggo Pak Saudara kita ringkas saja. Etikaf itu apa? Itu paribasan mangkok, itu panci, itu piring untuk mewajahi. Apa yang diwajahi? Ada zikir, ya ada tilawah, ini coba banter, pribadi kancane, doa, muhasabah, full seluruh masa hidup kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadar Bapak Ibu. Ketika hari-hari ini umur kita akan pendek, oleh Allah diberikan kita fasilitas bernama malam Lailatul Qadar. Sementara dulu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh umurnya panjang, dulu belum ada malam Lailatul Qadar. So umur kita walau pendek tidak kalah, kita bisa berpotensi memenangkan prestasi ibadah tidak kalah dengan orang-orang terdahulu. Nek awake dhewe nyun sewu tetap ya concern, kita makin fokus. Karena hari-hari ke depan itu makin krusial. Artinya apa? Hari-hari akan menentukan apakah kita itu berhasil meraih fadilah Ramadan atau berpotensi gagal. Bila ngapunten Pak Saudara, ahli ekonomi sami paring pangandikan. Wong Islam kadang sok ironi. Masjid saya ngundang, mall saya rame. Ya. Berikut yang ngaji segala macam kegiatan ibadah makin sepi, tapi sementara aktivitas belanja nyusewu itu luar biasa. Nah di antara yang marai concern kita pecah Pak Saudara, tidak, bukan tidak boleh. Dengan Pak wis ning BRI apa urung, apa golek ijolan jenengan.
Aku percaya ngeresuk kan itu ujung tuh Pak. Wes gua nggak awan kan laporan. Kok ini teh kok duh. Itu biru. Diyakini sebagai kitab suci. Bapak Ibu, yuk sebelah kanan jawab. Ayo, kayak sini lulus kayak. Kita yang saudara-saudara setanah air yang agama Nasrani punya kitab Injil. Yuk ditulis Buddha Munio Tripitaka. Yuk ditulis nih agama Hindu punya kok kancane ya. Weda, yuk ngalor yuk. Yahudi punya Taurat. Lorene yuk. Kebatinan, kepercayaan punya kitab Hidayat, Jati, Serat, Centani, Gatoloco, Darmo. Kita umat Islam punya kitab suci Al-Quran. Kenapa kita setiap muslim yakin Al-Quran itu kitab suci? Satu, ini kan konsekuensi kita sebagai orang yang beriman. Ini salah satu karakter orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bahwa kita yakin kepada Al-Quran yang diturunkan ke kita, tapi kita juga yakin percaya kepada yang diturunkan sebelum kita. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. Kepada Zabur, Injil, Taurat itu kita wajib mengimani. Maksudnya nggih Pak Komar. Tapi tidak diperintahkan untuk mengikuti ajarannya. Kenapa? Sebab yang ada di Injil, yang ada di Zabur, yang ada di Taurat semua sudah disempurnakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Pak Suliman, nunti suka. Apa nggak jelas ini racet toyo nggak mudeng. Oke. Jadi mungkin langsung ini nggak kelas lu betul. Tekon mungkin di kelas lu betul. Langsung. Punten gitu. Teh panas apa susu? Nah ini, aku serius ke. Bapak biasa mati, itu dalil naklinya. Awal surat Al-Baqarah. Wah kita itu yakin Quran itu kitab suci. Lah sekarang dalil aklinya, yuk satu. Menurut telaah analisa para ahli, Al-Quran itu kitab suci. Kenapa? Keasliannya dijaga oleh Allah. Maka sampai hari kiamat tidak akan ada perubahan sedikit pun. So Al-Quran tidak ada amandemen, tidak ada intervensi, tidak ada investasi, tidak ada revisi. Kalau nenek kitab nganggo edisi revisi itu diragukan. Kitab apa Pak? Rahasia. Mungkin yang tidak caranya radikal aku. Satu, keasliannya terjaga sampai hari kiamat. Kalau ngapunten enten piyai bunga-bunga neng Facebook neng bisa nggon-nggon malah usul karo Pak Menteri Agama dari kon menghapus 300 ayat wis pirang ngaruh nang efek, Bro. Kalau ngapunten kalau piyai kados ngaten praiki ingatipun aman kan. Satu. Yang kedua, di tekoni kok gelasnya kosong kok. dicoba sisa. Pak Putih. Kok ora panas? Oke. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, yang kedua, Al-Quran itu kitab suci. Kenapa? Ajarannya, isinya sesuai dengan fitrah kita manusia. Pak, saudara, setiap bayi yang belum lahir saja ditanya oleh Allah, semua bayi itu fitrahnya bertauhid. Surat Al-A'raf 172. Kepada bayi ditanya, Mas atau Mbak, calon bayi, alastu birabbikum, kamu ngaku kalau aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. So Al-Quran mengajarkan tauhid. Ketika kita laki perempuan saling suka, artinya perawan itu yang umur hanya 16 gitu lah, dandani kan rodok suwe Pak, cermat, teliti, tidak ada yang lewatan. Mengleng rono, mengleng rene, diwalik rene. Konek lewat
Dimanapun kalau lihat kaca mandek, wes. Kulo ndek kanca guru ngapunten Pak, niku yo nek kos nek istirahat, kuwi jilbabe disambreke. Disambreke niku to. Kancane dhewe. Wah. Lah itu pintu mau keluar untuk ke kelas itu ada kacanya Pak. Dulu tapi yang metu ngene sih. Ki wong iki ning krasa ya ben. Di Bapak Saudara, kita laki perempuan saling suka. Itu fitrah manusia. Maka Bapak Saudara bahkan awal surat An-Nisa, ayo nikahi boleh 2, boleh 3, boleh 4. Pak Adi. Paling enak dia. Ki Bapak yang saya hormati. Nah di sini. Tapi di bawahnya ada itu, tolong diperhatikan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawa qidatan. Nek siramu khawatir ora bisa adil kaono siji wae. Siji wae ora kuat lho. Ngapunten nggih iki sing buyang niku Pak. Berarti ngapunten Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu ketika kita ngapunten ya diperintahkan puasa, tapi puasa kita itu tidak akan merusak, tidak akan menyengsarakan raga kita. Ngapunten le ora dal ora muncul Quran dan subuh tekan adzan maghrib. Mula nek ning kitab ngajarke poso ngrawut, ngableng, wisol, poso apa nek Pak Karno? Poso putih, sing didahar saro putih, sego putih, bayu putih, kerupuk putih. Lah lek kudu sedia injet to kuwi. Yang ketiga, Al-Quran kitab suci. Kenapa? Ayo, bahwasanya ayat yang derek mushaf Kemenakai 666 ayat itu tidak ada satupun yang bertentangan. Semua sinergi, semua saling mendukung. Yang keempat, Al-Quran kitab suci. Kenapa? Ilmunya, itu sastra atau balaghahnya dari sisi sastra bahasa. Berikut ilmunya tidak ada yang sanggup menandingi Al-Quran. Walau Allah sudah 3 tahap memberikan tantangan untuk bagaimana semua yang meragukan Quran tolong bikin mulai surat Al-Isra 88, yuk bikin semisal Al-Quran. Gak bisa, gak bisa. Surat Hud ayat 13 bikin beberapa surat, gak bisa, gak bisa. Paling akhirnya apa? Bikin 1 surat Al-Baqarah ayat 23. Gak bisa, gak bisa. Kalau gak bisa, fatakun narlati wa qudwan nas wal hijarah taklil kafir. Wes, ayo jaga dirimu biar gak kena api neraka. Oke Bapak Ibu, dan Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Bapak Ibu, buat pilih kolam ben, buat temen pulau. Mungkin waktu kita kecil punya anak. Kenapa sih ya? Mujizatnya Nabi Muhammad itu Pak tidak sedahsyat mujizat Nabi Musa yang tungkanya bisa membelah lautan menjadi daratan, yang tungkanya bisa dirubah menjadi ular besar yang memakan ular kecil bikinan tukang sihir Fir'aun. Dulu mungkin kita berpikir kenapa ya mujizatnya Nabi Musa, mujizat Nabi Muhammad tidak sedahsyat, tidak sehebat mujizatnya Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan hewan, yang bisa mengendalikan angin. Loh Bapak Ibu ini mirsani sirkuit Mandalika pirsa nggih? Mbak Rara, kenal Mbak Rara? Mbak Rara. Yo kan dia di tengah apa? Arena itu kan sambil bawa mangkok apa betul kan? Karo ngenang ini loh. Dengan kumat kami untuk bisa mengusir, mengendalikan, menghalau hujan. Ini nyatanya malah hujan deres kok, syukur batin kita. Maka kita harus makin paham, mendung tak berarti tidak, mendung tidak berarti salah. Hari ini Pak, mendung tak berarti tidak, mendung tidak berarti tidak hujan. Tidak mendung berarti tidak hujan, terserah yang maunya bikin hujan. Yang apa nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita berupaya sedemikian rupa kalau Allah mengendaki hujan ya hujan. Bener nih guys, status hati-hati Pak, guys status itu nangsane ditujuk nih sapa iki. Status kok hujan menang. Ini Bapak, maka kembali Nabi Daud itu
mujiannya suaranya sangat merdu. Berikutnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mujiannya apa? Ya, tidak mempan dibakar Raja Namrud. Tapi Bapak Ibu, yuk, mujian-mujian para nabi rasul terdahulu itu selesai, itu berakhir bersamaan wafatnya para nabi para rasul itu. Mula nek nonggon pasar ada jualan obat, iki lho tongkate Nabi Musa kuwi yo hoax ya. Enggak boleh percaya. Apalagi Musa, Bapak Ibu Saudara, kita enggak boleh percaya gitu-gituan. Ngapunten, Allah tidak mau diduakan loh. Ya, kalau ada orang menyebutkan Allah, kalau ada orang itu bercabang tidak full ke Allah, masih ada juga keyakinan kepada selain Allah, ini artinya menduakan. Maka Allah Jalla berkata, Allah katakan, ya, syirik itu dosa tak terampuni. Syirik itu menggerogoti amal. Syirik itu pelakunya di neraka selamanya. Nauzubillah min dzalik. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita harus makin tahu. Al-Quran itu tidak saja mukjizat, tapi ada mukjizat yang terbesar sepanjang zaman. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau katakan, beliau kasih kita kaidah. Siapa yang hidupnya bersama Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Ya, maka malam yang di situ diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, malam Lailatul. Laki-laki yang kepadanya diturunkan Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Bulan yang di situ diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Bulan apa dok? Bulan suci Ramadan. Oke ya. Malaikat yang sebagai yang ngantarkan wahyu itu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. So kita harus makin yakin, makin tahu. Yang ingin membangun kemuliaan dunia akhirat, pastikan yuk kita memuliakan, kita membenamkan, kita menghidupkan, menanam Al-Quran di dada kita masing-masing, Bapak Ibu. Caranya gimana? Syekh Utsaimin berkata, yuk, wajib kita kepada Al-Quran itu ada dua. Satu, tilawah lafziyah. Ini ada 3 langkah. Satu apa? Yuk, membacanya, mengerti atau tidak mengerti artinya. Masya Allah Pak Bu, Khalid bin Walid itu seorang, Masya Allah, pahlawan, seorang singa padang pasir yang dijuluki apa? Syekhullah Al-Maslul, pedang Allah yang terbunuh. Karena harus mengatur strategi perang yang sangat wajib, beliau Khalid bin Walid tidak sempat membaca Al-Quran. Tapi begitu perang selesai, tidak ada yang beliau cari selain daripada apa? Mushaf Al-Quran. Lah awake dhewe serepot apa sih kita nggak pegang mushaf? Awake dhewe beda kok tangi turu golek HP. Ngapunten lho, ayo nyusul ning rapat nyeketi HP, no jagongan yo nyekel HP, ning layatan yo nyekel HP, ning pengajian yo nyekel ora apa-apa Pak. Kanca dhewe kok. Ndak artinya balik di sini. Khalid bin Walid itu tidak ada yang beliau cari selain dari baca Al-Quran. Imam Nawawi beliau berkata, kalau ada orang Islam 40 hari tidak pegang Quran, 40 hari bahkan tidak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka hati dan jiwanya akan lebih mudah merespon dosa-dosa ketimbang merespon ketaatan. Mulai ini jawabnya sekaligus, kenapa kita berulang-ulang berbuat dosa padahal kita tahu itu perbuatan dosa. Kenapa? Kita belum punya benteng yang kuat. Dia tanya apa? Dengan tilawatil Quran. Pengantuk Bu? Oke, Kanjeng Nabi dikatakan iqra'ul Qur'ana fa'inahu ya yakti yamati sapi ali asabi. Banyaklah baca Quran, nanti di hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat. Ya, innalladzi laisa min jawfi sayyidul minal Quran kal baitil kharib, rumah tenggorokan yang tidak pernah dipakai lewat ayat Quran nanti seperti rumah-rumah kosong.
So Nabi juga katakan la tas'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kok omah kok kayak kuburan? Omah nonton sinetron terus. Jadi hanya tahun 96 lu anyaran di TV ya. Nggih diputung kali anggrek kok dari depan belanja. Jane kalau kali belanja niku cilik ya kemarin ya ora jujur. Ngapunten Pak lagi ya Bro. Bisa sok nonton film bareng lho Pak Kepedan niku. Harus ngerti barang niku kenal. Keboncengan bareng. Wah. Kembali Pak di sini. Ya. Bapak biasa mati. Hanya tahun 96 itu kan sinetron paling viral apa? Tersanjung Lulu Tobing. Nota merah perkawinan, Ayu Azhari makin mucus. Sampai hari ini ikatan cinta ada barang Andin, WC, Randy, Rangga. Pokoknya. Dan intinya apa? Satu apa? Baca Quran, mengerti atau tidak mengerti artinya. Ya Allah Pak, Bu, ini kian hadis, masya Allah. Ya, in aradtum aisas suada wa mautas syuhada, ya, wa najata yaumal hasri wa dilla yaumal jaza wal hadiya minad dolala fa'adimu kilo atal Quran fa'inahu kalamur rahman. Ya, Bapak yang mati yang pengen hidup bahagia, yang pengen matinya sederajat dengan mati syahid, yang pengen diberikan keselamatan di hari yang sangat panas, yang pengen diberikan apa? Diberikan naungan di saat hari pembalasan, yang pengen diberikan petunjuk dari kegelapan, yuk fadimu cawangkan ajekno kan kita mau soal Quran. Masya Allah Pak, monggo cek kita bercermin. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya Utsman bin Affan itu setiap Jumat khatam. Abu Qatadah itu setiap 3 hari 3 malam itu khatam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah setiap bulan Ramadan khatam 60 kali. Padi khatam berapa? Udah berapa kali Pak? Oh jujur Bu. Lah di sini Bapak Isa Mati, yuk baca. Apalagi kalau kita punya anak yang hafid, masya Allah Pak. Ya nanti dijanjikan tajul waqor di hari kiamat. Bapak Ibu penting, ketika orang tua punya anak solihah, ketika orang tua punya anak hafidah, itu setengah urusan akhirat selesai. Ini hadis Muslim. Anak-anak soleh itu akan nunggu di depan pintu surga. Ketika anak itu selesai dihisab, langsung dia masuk. Belum masuk di pintu surga itu, duduk di situ. Allah tegur, Mas, ngapain? Ya Allah, kami nunggu orang tua. Untuk lu jangan kamu masuk surga. Enggak ya Allah. Lam nadkhula jannata hatta ya'yana aba'ana wa ummatuna. Enggak ya Allah. Saya belum, kami ini belum akan masuk surga sebelum kami bisa bertemu ayah dan ibu. Kata Allah, Mas, dosane pakmu ku yo akeh. Dosane mbokmu ya akeh. Ya, kae pisape dawa, mizane yo suwe. Ayo kamu masuk enggak. Akhirnya apa Bapak Ibu, ini mungkin paling romantis di hari kiamat ini nanti Bapak Saudara. Jadi akhirnya apa? Allah mengizinkan anak itu untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka sahabat ada 2, sahabat khusus, ada sahabat amah khusus, ada sahabat khusus yang itu khusus milik Rasulullah, tapi ada sahabat yang umum, salah satunya dimiliki anak yang soleh, sahabat teman yang soleh, nanti ada sahabat Al-Quran. Maka anak ini diizinkan oleh Allah memberikan sahabat kepada kedua orang tuanya. Bila baku nek awake pun kebacut, anak-anak itu rasa ngapal Quran yo punani. Ora punani yo anake tanggane. Ora yo putune. Coba mantune kebacut kok. Ya artinya apa? Bikin akses, bikin peluang, ayo kita ngikut. Apapun yang bisa kita bantu siapapun. Mungkin siswa kita yang menghafalkan Quran, kita kasih uang, kita udah dibantu.
niku nggih pun padha. Dalam rangka apa? Ngoyak pahala karena kita wis kelajeng Pak Bu Saudara. Bila ngapunten jangan ada alasan wis kebacut ora iso maca Quran. Kuwi teng Google kula lagi gerok lagi mami Pak RT ngapunten asfala sa afilin lah oleh piye jare. Mergane apa oleh diwaca mungkin untuk nate. Teng Semarang dhisik ngeten Pak Pano ya asin ngono kuwi ya. Mergane apa? Ane kan oke. Maka pastikan pacak belajar. Nah yang kedua mengerti artinya. Masya Allah, kan nek buka YouTube, buka Google, diklik itu Pak Bu Saudara, surat apa, ayat berapa, terjemahnya berikut tafsirnya. Dan yang ketiga kita mentadaburi Al-Quran itu dengan membaca tafsir dan pastikan tafsir dinukilkan dari Rasulullah dan para sahabat. Oke, dua, satu ya, sekarang dua. Tadi ada tilawah lafziyah, sekarang ada tilawah hukmiyah. Artinya apa Bapak Ibu? Ringkas saja, simpel. Hidup kita ini ayo patuh, tunduk, taat, diatur dengan Al-Quran. Mancal Qur'ana ammahu qatawila jannah wa mancal Qur'ana khafahu saqawilana. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, nih yang akan dorong bimbing kita ke surga. Siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, artinya kita membelakangi Quran, itu yang akan bikin kita terperosok ke neraka. Bila Pak Bu Saudara, yuk kalau baca, memahami itu banyak, bahkan orang munafik tidak sedikit. Tapi kan Yun Sewu, ya mereka belajar Quran tidak untuk menggenggam kebenaran, membela kebenaran, tapi tidak jarang, maaf ya, untuk mencari sesuatu nasi, untuk bekerja kepada orang kafir, untuk kembali ke umat muslim, membuat isu untuk bagaimana agar orang Islam jauh dari petunjuk. Oke Bapak Ibu, lihat di sini, pastikan ya ini Ramadan, yuk bagaimana kita membumikan, menanamkan Al-Quran di dada kita masing-masing. Apapun mungkin waktu tenaga kita ini untuk Al-Quran akan menunjukkan seberapa sikap, kayak apa sikap kita kepada Al-Quran Karim. Bapak Ibu, sebelum saya turun, mari ada surat Fatir ayat 32. Mari kita petakan kita di sini, kita pada kondisi yang mana? Surat Fatir ayat 32. Tsumma awratna kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bismillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Pak Bu, kita paling tahu siapa diri kita. Setelah sekilas bagaimana mesti sikap kita kepada Al-Quran, nah faktanya ikut Allah ada tiga kelompok manusia. Satu, ada yang dzalimun li nafsi. Siapa? Orang yang masih mencampur adukan ya kebaikan dan keburukan. Salate ho'o, ibadah ho'o, poso ho'o, sedekah ho'o, haji ya ho'o, demenan ya. Oke. Belum punya hati yang kuat untuk menghindari dosa. Jadi begitu mudahnya berulang-ulang berdosa. Jadi belum ada kemauan yang kuat. Jadi salate ho'o, tapi dosa kita iya juga. Maka Bapak Saudara, meski demikian masih ada harapan. Jangan putus asa, karena yang paling berat dari dosa adalah putus asa. Intinya apa Bapak Saudara? Dzalimun nafsi, orang yang masih mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Belum ada kemauan kuat untuk menghindari. Yang kedua, muqtasid. Siapa? Orang yang sudah menjalankan yang wajib, orang yang sudah meninggalkan yang haram, tapi belum bergegas dalam urusan perkara ibadah sunnah, ibadah tambahan. Yang wajib sudah, ya, yang haram ditinggalkan. Ya, dia udah mulai greget meninggalkan dosa, tapi perkara yang tambahan, yang sunnah itu belum dilakukan. Bahkan yang makruh-makruh pun masih banyak dilaksanakan. Oke, terakhir Pak Saudara, sabiqum bil khairat bismillah. Orang-orang yang bergegas dalam kebaikan. Orang ini sudah menjaga sedemikian rupa apapun yang berpotensi merusak, merugikan dirinya, merusak akhiratnya. Orang ini sudah menjaga diri. Kalau contohnya langsung Pak Saudara, dulu ketika turun perintah berjilbab, para sahabat muslimah langsung pulang, korden disobek untuk jilbab. Ya loh, untuk kurung bantal disobek untuk jilbab, taplak alas meja untuk jilbab.
Lah kita responnya masing-masing. Bahkan hari ini masih juga banyak di antara kita yang belum mampu berhijab. Ini sering saya sampaikan, kata ejin rabine setan. Kata ejin Pak Suliman, levis metet melar sesak. Batinku ya batin to, ngomong sesak kok ya dinggo ora lara. Kaose nyun sewu, ngapunten iki tak sepadi seneng iki. Nganggo kaos kok tekan bangkean. Kula meneh wong 3 cm. Ku nggon blok buri, ketok gondangan ngarep. Ini enten kasus Pak Suliman. Pak, kula teng luwes etan Palang, Pak. Enten piye putri njuk ranjang. Nek njuk ranjang kan dumpluk. Lah meniki lak 3 cm. Kula man sanjane aku kudu piye Pak Adi? Mati. Oh dimake. Iki lho, Bu nek besok. Ya, ngapunten. Bapak, ngapunten nggih banyak gojek ini intinya apa ya hanya sekedar gimana kita jaga komunikasi di antara kita kesana nggih. Ngapunten jadi intinya mari Bapak Ibu Saudara kita tinggal beberapa hari ke depan. Mari ini saat-saat dimana kita harus membuktikan insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil meraih fadilah keberkahan terutama bulan suci Ramadan. Jangan lupa innamal a'malu mau dituku ya. Innamal a'malu bil khawatimi. Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung proses akhirnya, proses penutupnya. Sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama khusyuk, kedua khusyuk, ketiga ngentut. Wadah saya terus piye bahkan rusak. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ini hari-hari ke depan pastikan ya greget semangat kita beribadah kepada Allah. Semoga kita di sini semua insya Allah akan diberi keberkahan, dilimpahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberi kemudahan untuk istiqomah. Itu Bapak Ibu ya. Yo, agar kita diberi kekuatan berhenti dari dosa, diberi kemudahan menjauhi maksiat, diberi apa? Umur yang panjang barokah. Sisa kita, umur kita ini, yuk kita pastikan sanggup dan kita minta tolong ke Allah untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga anak-anak kita Allah dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Rumah tangga kita makin barokah. Ya. Kita oleh Allah dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, dimudahkan untuk istiqomah. Yuk oleh Allah kita diberikan hadiah paripurna husnul khatimah. Insya Allah sekarang kita kumpul di sini, kita besok bertetangga berkumpul di surga. Allahumma amin. Ngaten yuk doa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan alamin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.